Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan dan pelatih Timnas U17 Bima Sakti terus memantapkan persiapan anak-anak asuhannya dalam menyambut Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggara Piala Dunia U17 pada 10 November sampai 2 Desember yang akan datang. Sudah dimulai tahap seleksinya dan Bima sudah memastikan bahwa 34 pemain dia akan kantongin. Kemudian dia sudah mengatakan juga ada sistem seperti degradasi atau promosi degradasi. Jadi ada katanya pemain yang nantinya bisa kembali bisa keluar, tapi pada minggu berikut juga ada yang datang. Tapi yang pasti ada 34 nama pemain. Nah, dia juga memantau pemain-pemain diaspora Indonesia yang bermain di luar negeri, baik itu yang mempunyai paspor atau belum mempunyai paspor Indonesia, dan dia meyakinkan mereka akan dipantau dan bahkan dipanggil masuk ke dalam TC, pemusatan latihan tim nasional U17. Jadi kita akan lihat nantinya persiapan itu dimulai pada tanggal 10 Juli ini. Ketika dia sudah menetapkan 34 pemain, bahkan sudah disebutkan di antara 34 pemain sudah ada beberapa yang akan masuk ya, mereka dari luar. Namun juga akan ada yang menyusul katanya. Mulai pada tanggal 12 atau tanggal 15 Juli itu ada beberapa juga pemain diaspora yang akan masuk. Jadi 34 ini terus akan digodok, akan dilihat. Makanya yang saya bilang tadi, Bima Sakti akan pakai sistem promosi degradasi itu. Jadi bisa aja pemain itu dalam tahap seleksi ini ada yang gugur, kemudian ada yang datang juga bisa mengisi mereka-mereka yang tidak terpilih, dan proses ini itu berlangsung selama kurang lebih 6 pekan kalau nggak salah ya, untuk bisa mendapatkan pemain-pemain yang baik, karena diproses antara Juli dan Agustus untuk bisa melihat dan mendapatkan pemain-pemain sesuai dengan kebutuhan tim, karena memang ini harus cepat. Berkejaran dengan waktu, tidak lama lagi ya, kalau bisa dihitung hanya 4 bulan ke depan ketika kita akan menjadi tuan rumah. Jadi ini yang memang ada pergumulan di sini, menyulitkan tentunya, sehingga semua potensi pelatih-pelatih seperti STY, Indra Safri turunkan untuk bisa memantau ada di 9 wilayah pemain-pemain itu, untuk bisa mendapatkan pemain bertalenta. Dennis Wise juga didatangkan, dia proyek dari Garuda Select. Bahkan banyak pemain juga dari Garuda Select yang ikut bergabung, dan apa yang sudah dilakukan Bima Sakti ya tetap akan mendapatkan dukungan kuat ya dari PSSI, Erick Thohir, karena dia dibantu oleh 3 orang yang dianggap ini orang-orang yang memang sangat baik untuk bisa mendukung sehingga mendapatkan kerangka tim nasional U17 yang diinginkan. Karena setelah mereka mendapatkan ini pemain-pemain yang bagus, yang dianggap pas ini untuk bisa diterjunkan di Piala Dunia U17, mereka dipersiapkan untuk TC ke luar negeri. Nah, TC luar negeri itu sudah dipilih bahwa di Jerman ya, mereka akan digodok di sana, dan tentunya akan berlatih, bukan saja berlatih ya. Tim U17 ini akan melakukan uji coba ya, beberapa kali uji coba dibiasakan, sehingga mereka menurut juga Ketua Umum PSSI Erick Thohir tidak akan kaget ketika datang dari TC di luar negeri, dari Jerman balik ke Indonesia dan langsung bersiap di Piala Dunia U17. Ya, siapapun lawan kita, karena kita berada di grup A, ada di pot 1. Nah, kita akan tunggu. Namun kalau sudah terbiasa dengan bermain uji coba di luar sana dengan beberapa tim dari negara yang pasti sudah ditentukan akan dipilih untuk melawan tim nasional Indonesia, ini yang dianggap juga baik bagi tim kita. Tidak lama ya, tadinya itu sekitar 2 bulan, namun mungkin akan dipangkas biar lebih cepat, itu 1,5 bulan. Ya, tim asuhan Bima Sakti ini akan berlatih di Eropa sebelum mereka kembali ke Indonesia dan bersiap untuk tampil di Piala Dunia U17. Nah, dari pihak Kemenpora, Pak Dito di Menpora kita juga sebenarnya sebelumnya sudah menyodorkan ada 30 nama pemain diaspora
yang bisa dilihat ya, mereka untuk bisa diambil. Tapi dari nama-nama itu Bima Sakti baru bisa memastikan ada 6 nama. Nah, Jardim diantaranya di dalam, Delbert Jardim yang bermain di Sao Paulo, Brasil. Mungkin salah satu di antaranya yang akan ada. Jadi 6 pemain itu akan dilihat. Ya. Kemudian nantinya mungkin akan menyusul lagi. Ya, ini yang akan step by step untuk bisa mendapatkan pemain-pemain baik yang mereka rata-rata bermain di luar negeri. Ini akan dikolaborasi ya dengan pemain-pemain lokal. Nah, kalau untuk urusan lokal, ya sebagian besar, bahkan mungkin 90% dari mereka yang tampil di Piala AFF U16, ini Iqbal, Guyangge dan kawan-kawan, itu diambil semua untuk ikut di TC, ya ketika mereka juara waktu itu. Dan juga yang ikut bersama dengan Bima Sakti di kualifikasi Piala Asia, ya, yang berlangsung di Pakansari, ya, di mana kita tahu bersama kita lawan Malaysia di penghujung laga. Dan mereka itu diambil semua, gitu. Karena memang inilah pemain-pemain yang dianggap bagus ya untuk bisa diteruskan walaupun tidak ada kompetisi, tetapi mereka yang dinilai Bima Sakti bisa memperkuat di tim nasional U17 kita. Nah, kita akan lihat ya, mereka semua yang akan diambil itu mungkin ada lebih dari 20 pemain ya yang akan ada di sana. Kalau kita bisa melihat bahwa memang kalau ada di daftar list saya nih pemain-pemain yang bisa diandalkan semua ya, Andre Pangestu dan kawan-kawan, Hanif Ramadan, mungkin ada Narendra Tegar di sana, ya Andrika Fatir, ya Venus Adrian Crespo, ya Rizwajar Nufriat Subagia, Sultan Saki, itu mereka lah, Habil Abdillah, Vigo Dennis, Ahmad Zidan, Muhammad ya, ada Kaviatur di sana, dan Nabil Azura, ya Arkan Kaka bahkan mungkin, dan Rizky Afrizal, dan banyak lagi nama-nama, ya karena ada 34, ya, dan ini juga akan kita lihat dengan mereka-mereka yang tampil di Garuda Select dan pemain-pemain yang ada di luar nantinya akan ikut bergabung. Sangat serius mempersiapkan tim ini karena tadinya itu hanya 4 bulan ke depan. Nah, makanya kan ini seleksi ini hanya 6 pekan sebelum memastikan untuk bisa berangkat ke Eropa. Semoga Bima Sakti bisa mendapatkan pemain-pemain yang sesuai dengan harapan. Ya, juga tentunya buat PSSI ya, yang melihat bahwa harus benar-benar mereka yang potensial untuk bisa bertarung di Piala Dunia U17, karena tidak mudah semua lawan yang kuat yang terus berkompetisi, sementara kita kan masih mencari tim ya untuk bisa mendapatkan kerangka tim. Nah, dengan bantuan Dennis Wais, saya pikir dengan STY dan juga Indra Safri diharapkan sekali bahwa apa yang nantinya terpilih mereka ke Eropa dan mendapatkan tim nasional yang baik tentunya bisa kita banggakan di Piala Dunia U17. Selamat bekerja Bima Sakti untuk menggodok pemain-pemain mulai pekan ini sampai 6 pekan ke depan. Semoga apa yang Anda cita-citakan mendapatkan tim yang bagus itu bisa terwujud. Selamat berjuang. Dengan saya Bung Ropan, ciao.